ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrika. Wahai Muhammad, dia panggil Nabi Muhammad itu. Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kami berbaiat, bersumpah setia untuk menolongmu? Summa azharakallahu ala man khalafaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadamu atas orang-orang yang memusuhimu. Ayakunu lanal amru min ba'dika. Apakah kami akan dapat bagian keuntungan setelah engkau menang? Ini kata Baihara bin Faras. Bahasa gampangnya gini. Bahasa gampangnya begini, Pak Haidir misalnya mau jadi wali kota. Saya lihat nih Pak Haidir bakal menang. Terus saya melakukan nego-nego atau lobby-lobby politik. Ustadz Haidir, saya dukung. Kalau Ustadz Haidir jadi wali kota, ini saya kebagian jabatan apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, panjang umur, dan lebih dari itu sehat, panjang umur, dan masih dalam keimanan. Inilah nikmat yang sangat besar yang masih saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut ini sangat besar, jangan sampai kita remehkan nikmat keimanan tersebut. Alhamdulillah kita sudah melalui bulan suci Ramadan, sudah melalui Idul Fitri. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha. Artinya ini musim haji. Nah, musim haji ini, kalau al-hajju asyhurum ma'lumat, kemarin Al-Ustadz Ma'mun Adung sudah membahas tentang ibadah haji, Bapak-bapak ya. Musim haji itu bulannya apa saja itu musim haji? Dimulai dari bulan apa musim haji? Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Ada satu lagi, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Ada juga yang berpendapat sampai akhir bulan Zulhijjah. Nah, kita alhamdulillah kemarin sebulan yang lalu sudah membahas Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mukjizat Isra dan Mi'raj itu menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala penderitaan yang sudah beliau rasakan dan juga dirasakan oleh para sahabatnya di jalan dakwah Islam ini. Kita sudah membahas bahwa Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Karena dengan ruh dan jasad itu artinya dengan jasad juga ikut diperjalankan oleh Allah dalam semalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa ditempuh kalau jalan kaki selama 30 hari. Nah, ini kan jadi mukjizat. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu meminta kepada Nabi, jelaskan seperti apa pagar Masjidil Aqsa, seperti apa halaman Masjidil Aqsa. Terus bukan cuma itu, Nabi di Mi'raj kan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Jadi kan sebuah mukjizat. Ada perbedaan pendapat, kita sudah bahas apakah dengan ruh dan jasad, apakah dengan ruh saja. Pendapat mayoritas ulama, Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad Nabi. Ada sebagian pendapat kecil yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan ruh saja. Mereka punya dalil yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini disebutkan juga oleh Ibnu Hisham, juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab sirah mereka ini,
bahwa haddatsana ba'du ali Abi Bakrin, telah menyampaikan kepada kami sebagian keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, ma faqadtu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam Isra Mi'raj itu aku tidak kehilangan jasad atau tubuh Nabi Muhammad. Coba saya bertanya ke ibu-ibu, ke bapak-bapak ini ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada malam terjadinya Isra Mi'raj itu Aisyah tidak kehilangan jasad Nabi. Berarti Nabi masih tidur di kamarnya. Kira-kira dari riwayat ini ada yang aneh tidak bapak-bapak? Coba pikirkan, ada yang aneh tidak? Ada yang aneh tidak? Aisyah mengatakan aku tidak kehilangan tubuh Nabi di tempat tidur beliau, di kamar. Kan ada yang aneh tidak? Coba dipikirkan. Anehnya di mana? Jasadnya. Jasadnya. Kenapa? Oh, waktu Isra Mi'raj Aisyah mungkin belum lahir. Sudah lahir. Sudah lahir. Nah, ini hampir mendekati Bapak ini. Aisyah radhiyallahu anha, ibu-ibu, baru menikah dengan Nabi Muhammad setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Isra dan Mi'raj terjadinya, sebagian ulama mengatakan tahun 10 kenabian. Belum menikah dengan Aisyah. Ada lagi yang berpendapat 18 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti para ulama menjelaskan perkataan Aisyah ini yang diriwayatkan, sanad periwayatannya ini lemah. Artinya diragukan Aisyah mengatakan demikian, karena Aisyah baru menikah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Itu ya ibu-ibu. Jadi riwayat ini yang mengatakan Nabi diisrokan dengan ruh saja, kata Ibnu Abdil Bar, lemah. Karena Aisyah baru menikah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Ada satu riwayat lagi dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu dengan ruhnya saja. Tapi riwayat ini lemah juga. Di mana lemahnya coba? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan saat Nabi diisrakan dan Mi'rajkan itu belum masuk Islam. Jangankan Muawiyah, bapaknya saja Abu Sufyan belum masuk Islam. Kapan Abu Sufyan masuk Islam? Nanti pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah. Itu ya Bapak-bapak ya. Nah ini makanya Ibnu Abdil Bar menjelaskan pendapat yang mengatakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW cuma dengan ruh saja, itu pendapat yang tidak kuat, karena mayoritas ulama berpendapat Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Itulah maka dia menjadi mukjizat. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita jangan beriman kepada Nabi Muhammad SAW hanya karena hal-hal yang di luar kebiasaan saja. Itu makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika membahas tentang mukjizat itu kan. Jadi kalau di masa Nabi Ibrahim itu orang kan, kenapa Nabiullah Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api? Karena pada saat itu manusia terlalu terpaku dan bersandar pada hukum kausalitas, sebab akibat. Allah kasih mukjizat berupa bahwa hukum kausalitas itu tunduk pada kehendak Allah, bahwa api yang biasanya bisa membakar tiba-tiba tidak membakar. Kenapa Allah kasih mukjizat seperti itu? Karena tahapan manusia saat itu masih awam. Jadi perlu sesuatu yang di luar kebiasaan untuk beriman. Sekarang zaman sudah maju, ilmu pengetahuan maju, makanya mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Ini di sini. Ini jadi karena taraf keimanannya dan taraf berpikirnya itu masih lemah, masih primitif, maka perlu mukjizat yang di luar kebiasaan. Jadi kan para ulama menjelaskan mukjizat itu amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar
kebiasaan. Nah, kalau sudah tarapannya lebih maju, tidak perlu kita dikasih tahu yang di luar kebiasaan ini. Kita akan tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mukjizat itu sebetulnya relatif. Relatifnya bagaimana? Bagi orang zaman dahulu yang taraf pemikirannya masih primitif, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi kita yang hidup di serba kemajuan seperti ini, bisa jadi itu hal biasa dan tidak menjadi suatu yang luar biasa. Banyak contohnya. Dulu kalau kita bawa handphone di masa jahiliyah, bisa ngomong dari jarak jauh seperti itu, orang bingung, ini luar biasa. Sekarang sudah biasa-biasa saja. Pesawat terbang dulu luar biasa, sekarang kita melihat biasa-biasa saja. Nah, jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini mukjizat itu perkara yang relatif. Jadi keimanan kita yang kuat kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya bersandar pada hal-hal yang luar biasa saja. Karena sebetulnya banyak hal-hal luar biasa yang bagi kita sudah jadi biasa. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh, dan anggur dan kurma itu rasanya berbeda-beda, padahal disiram oleh Allah dari air hujan yang rasanya sama. Tumbuhnya ada jeruk yang kecut, ada limo yang kecut seperti itu, ada semangka yang manis. Tapi karena kita sudah biasa menyaksikannya, air hujannya sama, tanahnya sama, kita makan cabai pedas, kita makan ubi enak, terus kita makan padi rasanya seperti itu, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal itu sebetulnya hal yang luar biasa. Bukan cuma itu, dalam diri kita sendiri, ini merupakan suatu mukjizat yang besar yang menjelaskan adanya Sang Pencipta. Ini ya Bapak-bapak, semoga ini maksudnya, semoga kita semakin mengenali diri kita, karena semakin kita mengenali diri kita, kita akan mengenal Allah yang menciptakan kita. Karena kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jadi ini bukan dogma-dogma. Jadi mukjizat itu bukan dongeng-dongeng belaka. Ini ada mukjizat yang banyak sekali di depan mata kita yang kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Semestinya itu sudah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada dan Dialah yang menciptakan kita sebagai makhluknya. Ini Ibu-ibu, Bapak-bapak ya, semoga iman kita, imannya semakin maju. Makanya mukjizatnya Al-Qur'an, bukan lagi tongkat yang menjadi ular, bukan lagi tidak mempan dibakar. Ini Al-Qur'an, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di musim haji ini, pada tahun kisaran setelah 10 kenabian ini, Nabi Muhammad SAW di musim-musim haji menawarkan diri. Arada Rasulullah ardur rasuli nafsahu alal qabail wa bad'u islamil ansar. Jadi Syekh Muhammad Said Ramadan ini memberikan judul bahwa Nabi Muhammad SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang datang untuk melaksanakan haji di Mekah Al-Mukarramah, dan nanti akan bermula Islamnya kaum Ansor. Kalau ibu-ibu yang sudah berangkat haji, sudah berangkat semua ibu-ibu ya haji ya? Sudah berangkat? Bapak-bapak sudah berangkat haji semua? Udah. Kalau Indonesia biasanya kan hajinya itu haji tamattu, dia ke Madinah dulu, di Madinah itu ziarah Nabi. Kalau menurut Salafi Wahabi bukan ziarah Nabi, ziarah masjid Nabi, karena tidak boleh mengunjungi kuburan katanya. Tapi silakan, dia berbeda, tidak masalah. Kita mengunjungi Nabi, ziarah Masjid Nabawi. Itu belum ibadah, belum rangkaian ibadah haji, Bro. Nanti setelah kita ziarah Nabi, kita ihram di miqat di Madinah itu namanya apa? Bir Ali. Nah, ihram di situ ihramnya untuk apa? Umrah, labbaik Allahumma umratan. Terbang berangkatlah kita ke Mekah, di Mekah tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Setelah tahallul lepas pakaian ihramnya. Itu sudah menjadi ihram. Nah, haji kan paket antara umrah dan haji. Baru nanti jamaah Indonesia tanggal 8 dia berangkat ke mana? Ke Arafah. Untuk pada tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Dari itu tanggal 8 itu sudah pakai ihram lagi dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Itu ya. Jadi antara umrah tadi ketika selesai tahallul umrah itu bebas buka lagi pakaian umrah biasa,
dihalalkan segalanya. Nah, nanti ihram pas tanggal 8 Zulhijjah di Arafah. Nanti setelah wukuf di Arafah, malamnya ke Muzdalifah cari batu ya kan. Terus mabit di Mina. Nanti sampai di Mina itu pertama jamrohnya itu, jamroh apa yang pertama dilempari itu? Ula, wusta atau akobah itu? Akobah, ya. Dulu ibu-ibu bapak-bapak, jumrohnya itu tiang seperti ini. Yang kita lempari itu tiang seperti ini, batu. Seperti tugu, dikasih lingkaran. Jadi orang nimpuk itu berkeliling, padat bapak-bapak. Itu sekitar tahun waktu saya 2002 masih seperti itu lingkaran jumroh. Aqobah, ula, wusta masih seperti itu. Jadi kalau kita nimpuk dari sini, ibu-ibu bapak-bapak, kita timpuk saking padatnya orang. Itu bukan kena tugu, kena pala orang. Itu ya minimal kita sudah mengarahkan ke sana. Sekarang beda, dibikin seperti tembok yang panjang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu, jamaah haji tidak perlu berdesakan, dekat bisa melempar ke batu tersebut. Nah, ini yang penting. Kenapa saya bicara tentang haji? Nah, setelah jumroh akobah ini apa yang kita lakukan itu? Kalau jamaah haji tahallul, ya tahallul, lepas lagi pakaian ihram, boleh melakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri tidak boleh. Nah, nginep di Mina ini melempar boleh 2 malam, boleh 3 malam, ya kan? Ula wusta aqobah, ula wusta aqobah itu boleh 2 malam, boleh 3 malam. Nanti baru ke Mekah lagi, itu sudah tidak pakaian ihram lagi. Tawaf apa itu namanya? Tawaf ifadah. Tawaf terus sa'i lagi, terus tahallul lagi. Tadi tahallul pertama sudah melepas pakaian ihram dengan mencukur di mana? Di Mina. Tahallul kedua itu setelah tawaf ifadah, itu selesailah ibadah haji kita. Nah, di Aqobah inilah ketika kabilah-kabilah Arab di musim haji datang melaksanakan ibadah haji, mungkin bapak-bapak bertanya, itu haji dari tahun berapa? Kok di zaman jahiliyah ada haji? Haji itu bagian dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Cuman di masa jahiliyah ibadah haji tersebut itu sudah terkontaminasi dengan adat dan kebiasaan orang-orang musyrik. Di antaranya tawaf dengan tidak memakai pakaian, itu ada seperti itu. Terus ada berhala antara Sofa dan Marwah. Di Sofa ada berhala, di Marwah ada berhala. Jadi ada kemusyrikan di situ. Terus Ka'bah juga dipenuhi berhala. Jadi syariat Nabi Ibrahim sudah dicemari dan dikotori. Nabi di situ berdakwah di Aqobah itu, menawarkan diri bahwa dia adalah seorang nabi, terus membacakan ayat Al-Quran, mengajak orang-orang kabilah Arab ini untuk masuk Islam. Itu khilal hadhil fatrah kulliha ya'ridu nafsahu fi mausimil haji min kulli san, setiap tahun alal qabail allati tatawafadu ila al-baitil haram, ke kabilah-kabilah yang datang ke Baitullah, membacakan kitab Allah, mengajak mereka ke tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yastajibu lahu ahadun, tidak ada satupun orang yang memenuhinya, memenuhi seruan Nabi. Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya langsung terjemahannya saja Bapak-bapak, ini dibaca bahasa Arabnya lumayan panjang, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang di setiap musim haji setiap tahun. Dia mengikuti jamaah-jamaah haji di kemah-kemah mereka, di Uqas, di pasar Uqas, terus di Majannah itu suatu pasar dekat Mina, Wadil Majas dan Zil Majas, suatu tempat. Nabi ke situ menawarkan Islam, menawarkan dakwah Islam ini. Yad'uhum ila ayyamna'uh, mengajak mereka untuk melindungi Nabi sampai Nabi bisa menyampaikan misi dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Walahumul jannah, dan balasan untuk mereka yang mau beriman adalah surga. Ini Nabi sampai menawarkan diri seperti itu. Beda sekarang mah dai-nya, ustadznya diundang, tidak perlu menawarkan diri, dijemput kadang pakai mobil bagus. Ini Nabi menawarkan diri, tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang percaya. Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu,
Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Wa tamliku biha al-arab, niscaya kalian akan menguasai bangsa Arab. Wa tazillu lakum al-ajam, dan bangsa selain Arab akan tunduk kepada kalian. Wa idza amantum, jika kalian beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum mulukan fil jannah, kalian akan menjadi raja-raja di surga. Kalian akan menjadi raja-raja di surga. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Bukan menjadi menteri di dunia, bukan menjadi komisaris di dunia. Kalau kalian beriman, kalian akan menjadi raja, tapi bukan di dunia, di surga. Wa Abu Lahab wara'ahu, dan Abu Lahab mengikuti Nabi dari belakang beliau. Seraya berkata, la tuti'uh, jangan kalian penuhi ajakan Muhammad itu. Fa innahu sabiun kazib, sesungguhnya Muhammad itu seorang penyembah bintang, kazib yang pendusta. Kata siapa? Abu Lahab. Fayaruduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbahar raddi wa yu'zunahu. Akhirnya orang-orang itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan penolakan yang sangat buruk. Ini Nabi yang Nabi alami. Apakah dengan begini Nabi berputus asa? Tidak. Ini cobaan demi cobaan, itu menawarkan diri, ditolak, kita datang bawa dagangan, mengetok pintu, kita menawarkan terus ditolak, hati kita sudah terasa sakit, misalnya seperti itu. Itu kan, ini Nabi tidak putus asa menawarkan dakwah Islam. Dari Ibnu Ishaq ini diriwayatkan dari Az-Zuhri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Bani Amir bin Sa'sa'ah. Pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini ada kisah penting. Fada'ahum ilallah, Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa arada alaihim nafsah, dan menawarkan diri beliau. Faqala rajulun minhum yuqalu lahu Bayharah bin Faras. Akhirnya ada seseorang yang bernama Bayharah bin Faras. Bayharah bin Faras ini seseorang dari Bani Amir. Ada riwayat lain menyebutkan namanya bukan Bayharah tapi Buhairah. Beda ba ha baru ya. Kalau di sini ba ya baru ha. Buhairah bin Faras. Buhairah atau Bayharah bin Faras ini melihat tanda-tanda atau indikasi bahwa Muhammad ini bakal sukses. Muhammad ini bakal mendapatkan masa gemilang. Ada indikasi kesuksesan pada wajah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melihat? Bayharah bin Faras, orang musyrik dari Bani Amir. Akhirnya dia berkata kepada Nabi, ketika Nabi mengajak Bani Amir untuk beriman kepada Allah, dia berkata, wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisyin la akaltu bihil Arab. Demi Allah, seandainya aku mengikuti pemuda ini, mengikuti Muhammad ini, niscaya aku akan bisa menundukkan bangsa Arab. Kata Bayharah bin Faras atau Buhairah bin Faras. Summa qala, terus Buhairah bin Faras atau Bayharah bin Faras ini berkata lagi, ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrika. Wahai Muhammad, dia panggil Nabi Muhammad itu. Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kami berbaiat, bersumpah setia untuk menolongmu? Summa azharakallahu ala man khalafaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadamu atas orang-orang yang memusuhimu. Ayakunu lanal amru min ba'dika, apakah kami akan dapat bagian keuntungan setelah engkau menang? Ini kata Bayharah bin Faras. Bahasa gampangnya gini, Pak Haidir misalnya mau jadi wali kota. Saya lihat nih Pak Haidir bakal menang. Terus saya melakukan nego-nego atau lobby-lobby politik. Ustadz Haidir, saya dukung. Kalau Ustadz Haidir jadi wali kota, ini saya kebagian jabatan apa ini? Seperti itu. Jadi ini lobby-lobby politik dari zaman jahiliyah sudah ada. Kata Bayhar, ini seperti saya jadi komisaris apa ini? Saya jadi menteri apa? Demikian kurang lebih kata Bayhar bin Faras. Apa jawaban Rasulullah?
Al-amru ilallah, urusan keuntungan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu haitsu yasha. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terus apa jawaban Baihara bin Faras? Kata Nabi Muhammad, wah kalau urusan keuntungan atau jabatan atau komisaris atau menteri itu mah urusan Allah. Terus Baihara berkata, kalau begitu afanahdifu nukhurana lil arab dunaka. Fa idza azharaka Allahu kana al-amru li ghairina la hajata lana bi amrika. Kata Baihara bin Faras, apakah kami siap untuk meletakkan leher kami menjadi sasaran untuk disembelih oleh bangsa Arab demi menolongmu wahai Muhammad, sementara ketika engkau memperoleh kekuasaan dan kemenangan itu jabatan dan keuntungannya untuk orang lain selain kami. Itu kata Baihara. Emang kalau begitu wahai Muhammad, enak banget engkau. Kami bela engkau mati-matian dan leher kami menjadi tameng untuk menolongmu. Leher kami siap disembelih oleh bangsa Arab, sementara ketika engkau sudah memperoleh kekuasaan, engkau memperoleh kemenangan, urusan kekuasaan, jatah menteri, jatah komisaris dikasih kepada orang lain. Kata Baihara bin Faras. Akhirnya dia bilang apa? La hajatalana bi amrika. Kami tidak butuh untuk menolongmu, menolong urusanmu. Kami tidak perlu menolong urusanmu. Ini kata Baihara bin Faras. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi dalam berdakwah ini kita orientasi kita jangan melulu mencari keuntungan. Kalau kita masuk dalam dakwah Islam ini, memeluk Islam ini, tujuannya hanya orientasi keuntungan saja, ini kita mirip dengan Buhairah bin Faras atau Baihara bin Faras, seorang musyrik dari Bani Amir bin So'so'ah. Jadi katanya, makanya sering disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bila kita seorang ustadz, bila kita seorang da'i, itu semestinya, sebaiknya, seyogianya punya sumber penghasilan lain dari pekerjaan yang halal dan baik, agar dia tidak bergantung ekonominya pada dakwahnya. Itu Bapak-bapak ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan aib seorang ustadz itu punya usaha, bukan aib seorang dai itu dia mencari nafkah lain dengan cara lain, itu bukan aib. Agar dia tidak menggantungkan hidupnya pada dakwahnya. Itu ya Bapak ya. Ini orang musyrik ini, Baihara bin Faras ini mau masuk Islam, tapi orientasinya belum apa-apa sudah melihat keuntungan. Wa fis sanatil hadiyata asyarata minal bi'sah. Pada tahun 11 setelah Nabi Muhammad SAW diutus, arada nafsahu alal qabail sya'nahu kullam. Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 kenabian ini menawarkan diri lagi di musim haji. Fa bainama huwa indal Aqabah. Nah tadi yang saya sebut di Aqabah. Ketika Nabi berada di Aqabah, suatu tempat antara Mina dan Mekah, yaitu yang tempat kita melakukan jumroh Aqabah. Itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan jamaah dari Khazraj. Khazraj itu suatu suku yang mendiami Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Jadi di Madinah itu ada suku Khazraj, ada suku Aus. Mereka hidup berdampingan bersama orang-orang Yahudi. Yahudinya siapa saja? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraizzah. Di situ ketika masyarakat Khazraj ini haji dan bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, Allah menginginkan kebaikan untuk suku Khazraj tersebut. Fasa'alahum man antum. Nabi bertanya kepada mereka, kalian siapa? Mereka menjawab, nafarun minal Khazraj. Kami adalah sekelompok orang dari suku Khazraj. Qala amin mawali Yahud. Kata Nabi bertanya, apakah kalian hidup bersekutu bersama orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, na'am, iya. Qala afala tajlisuna ukallimukum. Terus Nabi bersabda lagi, wahai kaum Khazraj, maukah kalian duduk sejenak? Aku akan berbicara kepada kalian. Qalu bala. Mereka menjawab apa? Kaum Khazraj dari Yasrib ini, iya, kami akan duduk mendengarkan pembicaraanmu wahai Muhammad, kata mereka. Nah ini. Terus apa ini? Fada'ahum ilallahi azza wa jalla wa aradu alaihimul Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk memeluk Islam. Wa ta'ala alaihimul Quran, dan membacakan kepada mereka Al-Quran, mengajak mereka beriman kepada Allah, masuk Islam. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran. Nah, ada hikmah kenapa kaum Khazraj ini mau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hidup di Yasrib, dan di Yasrib itu ada Bani Quraizo, Yahudi Bani Quraizo, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Nadir. Orang Yahudi ini ahli kitab. Ahli kitab ini sudah mendapati dari kitab mereka bahwa akan ada nabi yang diutus di akhir zaman. Katanya nabi itu sudah diutus, kami akan beriman kepada nabi tersebut dan kami akan berperang bersamanya memerangi kalian, wahai Aus dan Khazraj. Nah, ternyata yang duluan ketemu Nabi Muhammad bukan Yahudi Bani Nadir, bukan Yahudi Bani Quraizo, bukan Yahudi Bani Qainuqa. Yang pertama kali ketemu dengan Nabi di Aqabah itu adalah kaum Khazraj yang di Madinah bermusuhan dengan orang Yahudi. Kata kaum Khazraj ini, kalau begitu dia saling menoleh kepada kawannya. Loh, ini Nabi yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, yang kalau mereka sedang bertengkar dengan kita, mereka sedang berselisih dengan kita, mereka itu selalu menyebut akan mengikuti seorang nabi dan waktunya sudah tiba diutusnya nabi tersebut. Nah, ini seorang nabinya. Kalau begitu jangan sampai orang Yahudi ini mendahului kita. Akhirnya kaum Khazraj ini beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Terus ta'lamuna wallahi innahu lan nabiyyu alladzi tawa'adakum bihi yahud fala yasbiqannakum ilaihi. Mereka bilang, nah ini lihat, mereka berkata kepada kaum Khazraj, inilah nabi yang dijanjikan yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Kalau begitu jangan sampai mereka mendahului kita yang duluan beriman. Akhirnya kaum Khazraj ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabuhu ila ma da'ahum ilaihi minal Islam wa qalu inna qad tarakna qaumana wa la qaumun bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Beliau memenuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Dan kaum kami ini tidak ada kaum lain yang paling buruk, yang paling suka berperang selain mereka. Paling jahat kaum kami. Akhirnya mereka tinggalkan kejahatan tersebut, suka berperang tersebut, kami beriman kepadamu. Inilah benih-benih nanti kaum Khazraj dan kaum Aus ini akan bersatu menjadi bersaudara. Nanti ke depannya mereka disebut sebagai kaum Ansor. Ini Bapak-bapak ya. Fa'asa ayajma'ahumullahu bika. Semoga kaum kami yang suka berperang dan saling bertikai itu akan bersatu dengan sebab engkau, wahai Nabi Muhammad. Apa ini? Fasanaqdamu alaihim wa nad'uhum ila amrika. Kami akan pulang ke negeri kami, ke suku kami, dan kami akan dakwah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Wa na'ridu alaihim alladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din. فَإِنْ يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلَ أَعَزُّ مِنْكَ ثُمَّ انصَرَفُوا وَوَعَدُوهُ الْمُقَابَلَةَ فِي الْمَوْسِمِ الْمُقْبِلِ. Jika, kata mereka, jika engkau wahai Muhammad berhasil menyatukan kaum kami yang suka saling berperang itu, maka engkau akan menjadi orang yang paling mulia. Engkau akan menjadi pemimpin kami nanti di Yasrib, di kota Madinah. Terus mereka pulang ke kota Yasrib dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan kembali datang ke Mekah di musim haji yang akan datang. Nanti di musim haji yang akan datang baru terjadi baiat Aqabah al-Ula, sumpah setia untuk menolong Nabi Muhammad SAW untuk beriman. Nanti akan kita bahas baiat sumpah setia di Aqabah yang pertama. Ini Bapak-bapak apa yang dapat kita pelajari. Ini Nabi menawarkan, dan sudah di setiap tahun-tahun musim haji menawarkan diri, menawarkan dakwah, dan ada benih-benih atau secercah cahaya pertanda Islam ini akan tersebar, dan itu datangnya bukan dari suku Quraisy, bukan dari kaumnya, bukan dari negeri Mekah, tapi jauh dari negeri
Yasrib dan oleh orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini membuktikan bahwa dakwah Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seruan revolusi kaumiyah, bukan seruan suatu rakyat melakukan reformasi di kalangannya, itu disebut sebagai dakwah Islam. Tidak, karena Nabi Muhammad ditolak oleh kaumnya sendiri, yang menerima adalah kaum dari negeri yang lain. Ini jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dakwah Islam itu bukan dakwah kaumiyah, bukan seruan reformasi suatu kaum atau suatu kabilah di suatu tempat, karena di kabilah itu saja tempat Nabi dilahirkan, Nabi ditolak. Yang beriman adalah utusan-utusan dari negeri yang jauh, yaitu negeri Yasrib. Ini membuktikan Islam itu betul dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita sudah singgung, beliau dijadikan tidak bisa membaca dan menulis. Beliau dijadikan yatim, beliau dijadikan yang beriman pertama kali orang-orang dari Yasrib. Ini untuk menjelaskan bahwa ini semua yang berbicara nanti pada akhirnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah Islam ini tidak ada campur tangannya atau dengan seruan-seruan atau gerakan-gerakan kabilah atau warga di mana Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. Itu Bapak-Bapak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa memetik buah dari kesabaran Nabi Muhammad SAW dan semakin beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ini sampai di sini saja. Mungkin berikutnya ada sesi tanya jawab.